Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, kelompok kata berpasangan tetap dalam bacaan tersebut adalah... Nah, yang ditanyakan adalah kata yang berpasangan tetap. Nah, karena kata tersebut berpasangan, maka terdiri dari dua kata. Nah, sesuatu yang terdiri dari dua kata bisa kita sebut juga sebagai frasa. Lalu, karena berpasangan, maka akan membentuk makna baru. Nah, karena membentuk makna baru, maka kata yang berpasangan tetap itu sama dengan kata majemuk. Jadi, kata yang berpasangan tetap itu merupakan sebuah frasa dan juga bisa dikategorikan sebagai kata majemuk. Ciri-ciri dari kata yang berpasangan tetap adalah: pertama, selalu muncul bersamaan. Artinya tidak bisa dipisahkan. Lalu tidak bisa ditukar posisinya. Yang kedua, menghasilkan makna baru. Yang ketiga, terdiri dari dua kata yang berbeda. Nah, karena dia tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa ditukar posisinya, maka tidak bisa juga disisipkan dengan kata lain. Nah, sekarang kita lihat di dalam pilihan jawaban. Keterampilan akademik. Ya, keterampilan akademik ini bukan dikategorikan sebagai kata yang berpasangan tetap karena dia bisa dipisahkan. Lalu menghasilkan makna baru, tetapi posisinya ya bisa muncul tidak bersamaan. Jadi, kalau kata yang berpasangan tetap harus muncul secara bersamaan dan membentuk makna yang baru. Nah, keterampilan akademik tidak tergolong dalam kategori tersebut. Lalu, kecerdasan buatan. Nah, ini adalah contoh dari kata yang berpasangan tetap. Ya, kata kecerdasan dan kata buatan, ya, ketika disandingkan itu akan merujuk kepada suatu istilah ya, yang meniru kecerdasan manusia. Berarti akan menjadi alat bantu. Nah, ini adalah kata yang berpasangan tetap.
Ketika kata kecerdasan dan kata buatan dipisahkan, maka ya akan membentuk masing-masing makna tersendiri. Tetapi ketika digabungkan dia akan membentuk makna yang baru dan posisinya tidak bisa ditukar ataupun dipisahkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, kecerdasan buatan. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah kalimat mereka berbicara dengan jelas dan lugas saat bersama memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat. Nah, sebelum kita jawab, kita harus menentukan terlebih dahulu pola yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, kita mulai dari kata mereka. Mereka ini merupakan subjek atau pelaku dalam kalimat tersebut. Lalu berbicara adalah predikat atau aktivitas yang dilakukan oleh kalimat tersebut. Lalu dengan jelas dan lugas ini adalah pelengkap dari aktivitas. Ya, untuk menjelaskan berbicaranya seperti apa. Lalu yang terakhir kata saat bersama, frasa saat bersama. Ini adalah keterangan dari pelakunya. Ya, yang menjelaskan lebih detail dari kata mereka. Jadi saat bersama ini merujuk kepada mereka. Berarti polanya adalah subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. SP, PEL, dan K. Sekarang kita lihat di pilihan jawaban. Kita mulai dari kalimat kedua. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki keistimewaan. Nah, kita tahu di sini di kalimat kedua itu polanya adalah subjek. Kita tahu, kita itu adalah subjeknya. Lalu tahu bahwa itu adalah predikatnya, dan setiap anak memiliki keistimewaan itu adalah keterangannya. Jadi polanya adalah SP dan K. Lalu kalimat keempat. Salah satu keterampilan yang dapat diajarkan sejak dini adalah kontrol dan pemantauan terhadap pembelajaran mereka sendiri. Nah, di kalimat keempat, salah satu keterampilan yang dapat diajarkan sejak dini yang dapat diajarkan sejak dini. Nah, ini merupakan subjek, Sobat Bima. Lalu predikatnya yang mana? Predikatnya adalah kata adalah. Lalu kontrol dan pemantauan ini merupakan pelengkap. Lalu, terhadap pembelajaran mereka sendiri, ini adalah keterangannya.
Nah, jadi polanya sama dengan apa yang diminta oleh soal. Polanya sama-sama S, P, Pel, dan K. Nah, kita sudah temukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah hubungan kata pembelajaran dan digital sama dengan hubungan pendidikan dan... Nah, kita diminta untuk mencari pasangan kata pendidikan. Ya, di sini ada contoh yang diberikan oleh soal. Ketika kata pembelajaran dan digital digabungkan, maka menjadi pembelajaran digital. Nah, secara kategori ini termasuk ke dalam kata yang berpasangan tetap karena tidak bisa dipisahkan dan selalu muncul bersamaan sebagai pasangan kata. Lalu secara pola, pembelajaran ini adalah kata benda dan digital juga kata benda. Jadi kita cari yang kata benda dan kata benda. Secara polanya adalah intinya ada pada kata pembelajaran. Penjelasnya ada pada kata digital. Jadi polanya adalah diterangkan, menerangkan. Nah, sekarang kita cari pasangan kata dari pendidikan. Pendidikan di sini sudah pasti akan menjadi inti. Ya, berarti polanya akan sama, yaitu diterangkan, menerangkan juga. Selain itu, kalau kita lihat di sini, kita harus pastikan dia menjadi pasangan yang ideal untuk kata pendidikan, sama seperti digital yang menjadi pasangan dari kata pembelajaran. Artinya, ketika disandingkan akan menjadi kata yang berpasangan tetap, berarti termasuk ke dalam frasa dan termasuk kepada kata majemuk. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban, teknologi. Ya, teknologi ini bisa menjadi inti kata juga, bukan sebagai penjelas dari kata pendidikan, maka kurang tepat. Pendidikan ruang. Ya, pendidikan ruang juga kurang tepat. Lalu formal menjadi pendidikan formal. Nah, ini yang lebih sesuai ketimbang pendidikan gaji atau pendidikan kehidupan. Jadi, untuk pasangan kata dari pendidikan yang lebih tepat adalah kata formal. Ini akan membentuk pola yang sama juga. Jadi kita pilih yang C, yaitu formal. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah gagasan dalam kalimat 12 dapat diungkap kembali dengan kalimat. Nah, kita fokus terlebih dahulu ke kalimat 12. Nanti kita akan mengungkapkan gagasan secara lugas dan efektif. Jadi, kuncinya ada pada efektivitas dari kalimat, lalu keterpaduan
dan juga kelogisan. Jadi kita harus pastikan nanti ketika mengungkap kalimat ke-12 ini, kalimatnya efektif, ya tidak ambigu, lalu padu dengan menjelaskan hubungan antar katanya dan logis, artinya dapat dipahami dengan mudah. Kita lihat ke kalimat ke-12 terlebih dahulu. Ketika anak-anak menggunakan aplikasi pembelajaran digital, misal aplikasi YouTube, Instagram, atau TikTok, mereka mungkin memiliki terlalu banyak kebebasan yang mengakibatkan pembelajaran yang tidak produktif. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kalimat ini kurang efektif, ya, karena ada beberapa penggunaan kata yang berulang serta ya membingungkan bagi kita sebagai pembaca. Untuk itu kita harus membuat kalimat yang efektif. Di sini fokusnya ada pada yang pertama anak-anak, yang kedua aplikasi, yang ketiga kebebasan, lalu yang keempat akibatnya, yaitu pembelajaran tidak produktif. Ya, anak-anak ini sebagai subjeknya, lalu objeknya adalah aplikasi pembelajaran, lalu kebebasan ini sebagai dampaknya, dan tidak produktif ini sebagai dampak lainnya. Nah, kita lihat dari masing-masing pilihan jawaban. Ketika anak-anak menggunakan aplikasi belajar digital informal, mungkin memiliki terlalu banyak kebebasan. Ya, siapa yang memiliki terlalu banyak kebebasan? Ini kurang jelas. Ya, padahal kita fokusnya pada anak-anak yang mungkin memiliki terlalu banyak kebebasan. Siapa di sini tidak jelas. Makanya kita tidak pilih jawaban yang A. Lalu yang B, ketika anak-anak menggunakan aplikasi pembelajaran digital informal, mereka mungkin terlalu banyak kebebasan yang mengakibatkan pembelajaran yang tidak produktif. Ya, ada dua penggunaan kata yang. Dalam konteks ini terlalu boros karena seharusnya sebelum kata tidak memerlukan kata yang lagi karena sudah dijelaskan di kata yang sebelumnya yang mengakibatkan pembelajaran tidak produktif, seharusnya seperti itu. Nah, dengan begini tidak masuk ke dalam efektivitas, ya, makanya tidak tepat. Yang berikutnya, ketika anak-anak menggunakan aplikasi belajar digital informal, misal, nah ini ada kesalahan, typo di sini. Ya, sudah pasti itu mempengaruhi kelogisan kita. Efektivitas kalimat juga menjadi terpengaruh. Misal aplikasi YouTube, Instagram, atau TikTok, mereka mungkin memiliki terlalu banyak kebebasan mengakibatkan pembelajaran yang tidak produktif. Nah, di sini terlalu panjang, ya, yang menyebabkan keterpaduan menjadi tidak jelas dan efektivitas kalimat juga menjadi dipertanyakan, sehingga tidak tepat juga. Lalu yang berikutnya, ketika anak-anak menggunakan aplikasi pembelajaran digital informal, mereka mungkin terlalu banyak kebebasan mengakibatkan pembelajaran yang tidak produktif. Seharusnya yang muncul
sebelum kata mengakibatkan. Bukan sebelum kata tidak. Jadi di sini tidak tepat. Ketika anak-anak menggunakan aplikasi pembelajaran digital informal, mereka mungkin memiliki terlalu banyak kebebasan yang mengakibatkan pembelajaran tidak produktif. Nah, ini lebih tepat, lebih logis, dan lebih padu. Jadi kita pilih yang E. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Sobat Bima, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.